Ini luar biasa kegiatan ini. Mengapa kami bersemangat untuk mengawal RKUHP? Perlu kami informasikan bahwa penyusunan RKUHP sejak tahun 63, Pak. Mengapa kami bersemangat untuk mengawal RKUHP? Perlu kami informasikan bahwa penyusunan RKUHP sejak tahun 63, Pak. Kalau berdasarkan presiden itu sudah 7 presiden. Kalau menteri itu 17 menteri. Dan sudah 9 guru besar sudah meninggal. Terakhir adalah Profesor Boy Marjono dari Guru Besar UI, sebelumnya Prof. Muladi. Harapannya adalah RKUHP bisa selesai tahun ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang memang butuh tentang keadilan. Dan juga tentunya APH terkait landasan yuridis, karena sering APH itu dituntut dikira nggak adil maupun nyalip. Silakan Pak, duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu kurang lebih 1 jam. Nah, tentunya kami membuka diskusi. Untuk pertama kami mengundang untuk yang secara fisik, setelah itu yang virtual. Bagi yang virtual mohon dicat ya ke sekretariat agar nanti saatnya kami berikan waktu untuk bisa memberikan pertanyaan atau saran terkait hal-hal yang disampaikan oleh para narasumber. Baik Bapak sekalian, kami mengundang dari sayap kanan, silakan. Ya, 1. Kolom kedua ada 2 orang, 3, 4, tengah. Yang ini Banjar ke-4 nggak ada, yang Banjar ke-5 belum ada. Baik, tolong Bapak sebutkan nama Bapak dan pertanyaan sangat singkat dan juga ditujukan kepada siapa. Silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Max Togas dari Brigade Menghuni Indonesia, Ormas Adat Nasional. Izin Tunas Wangko. Yang terhormat Wamen dan Dirjen Kemenkumham maupun pejabat Kementerian Hukum dan HAM yang ikut dalam acara ini. Juga yang terhormat Kakanwil Kemenkumham yang ada di Sulawesi Utara, serta seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Diskusi publik ini sangat menarik. Apa yang disampaikan tadi sudah dari tahun 63. Ini untuk melakukan kodifikasi tentang hukum pidana atau mungkin ya unifikasi ya Pak. Dan ada 3 hal yang perlu kami sampaikan dalam hal ini atau merupakan satu pertanyaan yang sangat penting dan barangkali bisa masuk dalam hal krusial yang tadi ada 14, ini menjadi 15, yaitu menyangkut tentang bagaimana pelaksanaan yang menyangkut the living law tadi dikaitkan dengan persoalan hukum adat. Di mana salah satu contoh kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal tentang budaya dan adat yang berlangsung dan berlaku di masyarakat. Terutama kami bisa mengambil contoh di daerah Sulawesi Utara, Pak. Kami di sini ada yang namanya tarian Kabasaran. Tarian ini selalu membawa peralatan untuk kegiatan budaya adat atau tarian menggunakan pedang, ya. Dan kalau undang-undang darurat, tentu saja ini akan menjadi persoalan hukum pidana. Dan kami melihat bahwa di dalam RUKWP ini tidak secara spesifik memberikan satu tindakan terhadap hal ini. Namun apabila ini menjadi bagian dari pasal yang krusial,
mungkin adat budaya yang ada di sini akan berubah. Karena itu sudah menjadi tradisi. Itu satu, Pak. Yang kedua, kebetulan saya ketua Satgas BNPT Sulawesi Utara. Jadi berbicara tentang terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 juga sudah dikodifikasi di dalam pasal 600 ya di RUU KUHP ini. Bagaimana penerapannya? Yang ketiga, pelaksanaan dari RUU KUHP ini kira-kira akan berlangsung mulai kapan? Terkait dengan tindakan-tindakan pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mas Togas ya. Jadi ada 3 hal, nanti kami akan coba petakan ya dari pertanyaan dan untuk direspon oleh siapa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jadi nanti tolong direspon karena terkait isu aktual juga ya. Nanti dari para narasumber bisa merespon. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah ada 4 penanya dan mohon kiranya para narasumber dapat merespon terkait apa yang ditanyakan. Penanya pertama, kami harapkan bisa merespon karena ini terkait living law ya. Living law selalu ditanya bagaimana sih penegakannya begitu ya. Karena memang kita kan menganut azas hukum positif ya. Nanti harapannya dari Bu Dr. Surastini merespon terkait living law. Sedangkan untuk tindak pidana terorisme nanti Prof. Pujiono dan juga terkait tindak pidana khusus pun juga sama ya. Dan ketiga terkait azas nasional aktif nanti ya Bu Surastini bisa merespon. Untuk pelanggaran HAM berat nanti Prof. Tindak pidana khusus Prof. Pujiono dan juga terkait wilayah NKRI pun juga Dr. Surastini. Dan terakhir adalah terkait isu aktual juga ini Prof. Pujiono. Silakan Prof. Untuk merespon pertama dulu. Pertama dari Bu Surastini. Silakan Bu. Terkait terima kasih Pak. Sudah saya unmute. Ya. Terima kasih Pak Dahana. Juga terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menyampaikan pertanyaan dan masukan-masukannya. Pertanyaan yang pertama tadi yang diminta untuk saya merespon adalah yang dari Bapak Max Togas. Ini mempertanyakan bagaimana pelaksanaan living law dikaitkan dengan hukum adat ya. Kalau tadi contoh yang diberikan oleh Bapak, ini justru bukan yang dimaksud oleh pasal 2, Pak. Karena pasal 2 itu justru tidak ada ketentuannya di dalam KUHP, tapi masyarakat menganggap itu sebagai suatu tindak pidana. Gitu. Nah, kalau ini kan yang tadi disampaikan oleh Bapak, contohnya adalah ada tarian kabasaran gitu ya, yang menggunakan senjata tajam yang kalau menurut dilihat dari hukum positif itu merupakan tindak pidana sebetulnya. Nah, tapi kalau dilihat menurut hukum adat, ini sebetulnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, jadi bukan tindak pidana. Ini bukan, sekali lagi bukan yang dimaksud oleh pasal 2, karena pasal 2 itu justru sekali lagi menurut hukum yang ada, hukum formal, hukum yang ada di dalam undang-undang, dia bukan tindak pidana, tetapi masyarakat menganggap itu sebagai tidak pidana. Kalau ini justru dalam kondisi seperti ini justru bisa digunakan, tidak ditemukannya sifat melawan hukum dalam arti material. Jadi malah tidak dihukum ini, Pak. Ya, jadi bukan dalam arti menghukum. Kalau pasal 2 itu justru untuk menghukum. Hukum adat digunakan sebagai dasar untuk menghukum. Kalau contoh yang Bapak sampaikan tadi, justru hukum adat digunakan untuk tidak menghukum. Ini sekarang pun di dalam praktiknya ini sudah berlangsung begitu. Dan banyak contoh-contohnya.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak ditemukannya sifat melawan hukum dalam arti material. Jadi perbuatan yang menurut undang-undang merupakan tindak pidana, tetapi masyarakat menilai itu bukan tindak pidana karena sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Begitu, Pak. Itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Kalau kaitannya dengan tadi kapan akan berlangsung, ya ini mungkin kapan akan diberlakukan gitu ya Pak ya. Kalau misalnya ini sudah disahkan, ini akan kapan KUHP yang sudah disah, RUU KUHP yang mudah-mudahan segera disahkan ini, kapan akan dinyatakan berlaku? Itu ada ketentuan peralihannya juga Pak. Ada apa namanya? Kalau nanti mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain di bagian penutup. Di bagian ketentuan penutup itu ada undang-undang di sini mulai berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Nah, itu sekilasnya seperti itu. Nanti bisa dilengkapi oleh Prof. Markus dengan maupun juga para narasumber lainnya. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Dahana. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi ada pertanyaan, ada tanggapan, ada masukan gitu ya, yang terkait dengan apa yang telah kami paparkan bersama, dan juga pertanyaan yang terkait dengan saya, yang terkait dengan terorisme tadi ya, terorisme yang di dalam undang-undang terorisme kemudian dimasukkan ke dalam RKUHP, yang mana di situ masuk di dalam ketentuan pasal 600, 601, pasal 602. Yang dipertanyakan kemudian adalah bagaimana penerapannya. Nah, kalau kita berbicara penerapan, berarti berbicara menyangkut perangkat aturan dan juga kelembagaan. Gitu. Kalau kita kaitkan, jadi ada 2 pasal penting untuk menjawab ini, yaitu pasal 187 dan juga pasal 624 berkaitan dengan hal itu. Jadi untuk menjawab berkaitan dengan bagaimana ketika sudah dimasukkan di dalam RKUHP, ya penegakannya kayak apa, penerapannya bagaimana. Ya, tentunya kalau kita berbicara aspek penerapannya, baik yang terkait dengan ketentuan khususnya itu tetap menganut, ya, mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undangnya. Ya, jadi kalau itu bicara terorisme ya berkaitan juga dengan asas-asas khusus yang ada di situ yang terkait dalam undang-undang terorisme di situ. Baik itu yang terkait kekhususan yang bersifat hukum pidana material maupun hukum pidana formilnya begitu. Terus berkaitan dengan menyangkut masalah kelembagaannya kalau begitu ya. Jadi ada dimensinya, ada 2. Kalau kita bicara penerapannya yang terkait dengan dimensi hukumnya, baik formil material maupun yang terkait dengan menyangkut masalah kelembagaannya. Seperti tadi saya sebutkan dan bisa kita baca bersama di dalam ketentuan pasal 624 di sana, bahwa meskipun ya tindak pidana terorisme ini adalah sudah dimasukkan ke dalam RKUHP dan nanti misalnya sudah kemudian diundangkan, ya, lembaga yang memiliki kewenangan yang di dalamnya terkait juga BNPT ini adalah memiliki kewenangan sepenuhnya di dalam konteks penegakan terhadap tindak pidana terorisme meskipun ini sudah masuk ke dalam RKUHP. Itu untuk jawaban yang pertama berkaitan dengan pemberlakuan dari pasal atau tindak pidana terorisme yang ada dalam RKUHP. Berkaitan dengan menyangkut masalah tadi yang sebetulnya sudah disinggung oleh Bu Dr. Surastini berkaitan dengan ketika nanti undang-undang RKUHP ini menjadi undang-undang, jadi KUHP nasional, kemudian bagaimana pemberlakuannya kapan begitu. Kalau kita lihat di dalam ketentuan pasal 628 di sana, secara tegas dikatakan undang-undang ini mulai berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal diundang-undangkan. Jadi kita punya waktu ya masa pengundangan yaitu 2 tahun karena dalam konteks undang-undang itu diundangkan tentunya juga membutuhkan ya dalam konteks terkait dengan menyangkut undang-undang yang
penjabarannya, lembaganya, dan sebagainya perlu ada satu kesiapan di sana. Di samping juga persoalan-persoalan yang berhubungan dengan menyangkut masalah sosialisasi